kita masih harusnya sih pertemuan antara Amerika Serikat dengan Indonesia sudah selesai dong, ya kan? Nah, saya mau tahu dulu nih, ada kabar terbaru apa dari pertemuan Indonesia dengan China, Mbak Khadijah? Iya, oke. Terima kasih Safinas dari dari Washington DC. Kita sudah mendapatkan kabar bahwasannya Indonesia sudah melakukan negosiasi tahap awal. Tim teknis dari Indonesia sudah bertemu dengan Kementerian Perdagangan AS dan juga dengan USTR gitu. Dan terakhir tadi Ibu Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa negosiasi sudah berlangsung dan ini kita dapat waktu 60 hari ke depan untuk membahas dan menyempurnakan poin-poin apa saja yang nantinya akan menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan di sisi Indonesia pun selagi tim negosiasi menyelesaikan tugasnya, dan harusnya sih tanggal 23 kemarin ya sudah kembali ke tanah air, di Indonesia pun sudah mulai menyelesaikan tugas, yakni perampungan regulasi terkait dengan TKDN ya. Dan juga terkait dengan relaksasi lainnya gitu yang untuk mensupport kuota impor. Nah, TKDN ini sebenarnya masih pro kontra ya, bukan lagi jadi pisau bermata dua, tapi pisau bermata banyak nih, khawatirnya segala lini aspek bisa kena, tapi nanti kita bahas itu. Saya mau ke Mas Ai dulu dari segi market. Ini kan market lagi pelan-pelan mulai membaik lagi, ya kan? Tapi apakah perbaikan ini akan berlangsung panjang? Mengingat satu, kita masih belum dapat jawaban apapun dari pertemuan ini, belum dirilis paling tidak. Kedua juga TKDN ini masih dibentuk, sepertinya masih banyak ketidakpastian yang akan terus menghatui. Kira-kira nih, IHSG di bawah 7.000 ini akan bertahan sampai kapan? Dan apakah investor sudah mulai kembali percaya dengan Indonesia? Apalagi terkait kabar terbaru LG gagal investasi di kita. Kayaknya masih meragukan ya? Iya, kalau buat investor itu kan yang paling penting adalah kepastian gitu ya. Baik dari sisi kepastian dari hukum atau regulasi, atau dari kepastian dari sisi program pemerintah, ataupun mungkin situasi ekonomi global secara keseluruhan gitu ya. Once kepastian itu dirasa atau merasa sudah cukup meyakinkan mereka, pastinya investor akan balik lagi ke market gitu. Dan memang perlahan sebenarnya udah mulai balik nih, karena memang kemarin ada relaksasi dari Donald Trump gitu ya. Lalu juga mulai melunak gitu kan perang tarifnya. Dan kita lihat juga secara geopolitik, katanya juga Rusia Ukraina juga akan berdamai, menghentikan perang dan lain sebagainya. Harusnya ini tadinya udah mengarah ke kondisi yang membaik gitu. Lebih baik. Tapi memang belum ada kepastian yang firm banget gitu ya. Baik dari sisi perang tarif kan ya negosiasinya aja masih berlangsung gitu. Walaupun sekarang udah adem nih dikit gitu ya. Tapi kan belum ada yang benar-benar fix dibatalkan atau fix dirubah gitu ya. Itu yang mungkin masih ditunggu oleh investor. Baik juga dari sisi geopolitik ya, perang-perang yang sedang terjadi gitu, baik di Rusia Ukraina, di Gaza dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau ditanya sampai kapan, IHSG 7.000 ya sampai kepastian itu ada. Ya, sampai kepastian itu ada ya, baru kita kembali lagi ke 7.000. Mbak Khadijah, aku mau balik nanya lagi, karena kita sebenarnya sedang membahas tentang angka proyeksi pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini kan indikatornya adalah konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, ditambah investasi, ditambah impor, ya ekspor impor di antara dua itu. Kalau misalkan semuanya direm, lantas kita bisa berharap adanya pertumbuhan ekonomi dari indikator mana lagi? Oke, di sini sebenarnya kalau untuk kita mencoba jangan sampai menahan agar jangan sampai kita turun ekonominya, pertumbuhannya di bawah 5%, andalan kita sekarang salah satunya adalah si investasi. Jadi terkait dengan investasi ini juga kita investasi di tengah ketidakpastian juga kan tidak mudah ya. Dan oleh karena itu pemerintah butuh extra effort untuk menggait investasi ke tanah air. Dan salah satunya adalah yang harus dilakukan saat ini adalah reformasi, relaksasi gitu. Jadi saat krisis tuh bukan lagi kita sibuk mencari, tapi sudah sibuk untuk menjalankan relaksasi dan reformasi. Karena kan targetnya 465,2 triliun di kuartal pertama 2025. Dan itu sudah tercapai gitu. Kedepannya gimana nih kalau misalkan tarif berlangsung, apakah investasi masih akan bisa terus tercapai? Karena ya kita lihat perusahaan besar LG aja belum apa-apa udah mengundurkan diri, padahal angkanya besar sekali. Iya.
Di sini perang dagang tentunya akan mempengaruhi konstelasi dari investor gitu. Mereka mau bawa duit mereka kemana sih, negara mana yang tepat. Nah ini saatnya justru Indonesia beberes dan beraksi gitu. Jadi kita harus menjalankan ya sama-sama dengan negara lain, kita harus saling bersaing memperebutkan si investor ini, dan maka dari itu diperlukan tadi reformasi yang tepat mana sih yang harus kita pilih nih ke depannya, juga relaksasi apa yang dibutuhin oleh investor untuk masuk menanamkan uangnya di Indonesia. Dan salah satunya sih poin yang paling penting adalah bagaimana tadi soal kepastian investasi Indonesia, salah satunya gimana sih kita tidak ada lagi korupsi di negara ini. Kan orang akan melihat ketika mau investasi di Indonesia tentunya tidak ada pungli, tidak ada korupsi, dan itu seharusnya menjadi langkah prioritas pemerintah juga ya.